Pertamina Mandalika International Street Circuit memberikan sesuatu hal yang berbeda kali ini. Saya merasa bangga dan terharu kepada penggemar MotoGP yang akhirnya membuktikan bahwa tribun kelas VVIP atau Premier Class berada di atas pedok ludas dibeli. Berita ludasnya grandstand yang berada di atas pedok, bosku, ini saya kutip langsung di laman Instagram resminya MGPE yang membuktikan bahwa antusias para penggemar MotoGP setanah air yang kita tidak akan pernah bisa berkata banyak di sini ya. Apakah ada korelasi antara jumlah penonton yang akan hadir di sirkuit Mandalika di event MotoGP yang jatuh pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret yang sekitar 2 bulan lagi, apakah dengan grandstand yang dianggap ya tidak mempunyai standar internasional oleh para netizen ya, apakah punya hubungan erat dengan kehadiran para penonton atau penggemar, ataukah sekedar hanya gimmick-gimmick para haters ya. Dengan adanya informasi bahwa grandstand yang termahal dengan tarif 15 juta 3 hari ludas, berarti saya bisa menyimpulkan ya bahwa grandstand kelas premium maupun kelas standar akan ludas dengan waktu yang tidak akan lama ya, karena memang pembatasan untuk penonton karena COVID ya, yang ditotalkan maksimal 70.000 penonton saja. Berarti siapkan diri Anda bosku ya untuk membooking secara cepat. Bagaimana nantinya bosku bisa mendapatkan tiket sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan keuangannya ya. Di sini saya bukan jual obat bosku ya. Saya tidak punya hubungan yang erat tentang ITDC dan MGPE walaupun kami diberikan kesempatan untuk meliput. Tapi sejatinya saya ingin menjawab keresahan para netizen ya. Apakah mampu ITDC dan MGPE bisa menyelesaikan grandstand yang sekira waktunya sempit katanya ya. Tentu mereka sudah memberikan waktu atau sudah berpikir kapan bisa menyelesaikan grandstand yang akan ditetapkan menjadi tempatnya duduk para bosku untuk menonton MotoGP. Dan memang kawasan di area zona tengah juga terus akan dilakukan pembersihan atau lane clearing rumah-rumah warga yang sudah kosong dan tampak sekali sudah mulai lengang di area tengah sirkuit. Kita akan buktikan ke depan ya, beberapa bulan apakah memang kondisi sirkuit Mandalika dengan ya kita ketahui memang tahap pembangunan, bertahap pembangunannya sekitar 10 tahun ke depan dan 2-3 tahun ke depan akan tampak rapi. Dan tahap ini merupakan tahap semangat sebenarnya bosku ya, tahap semangat bagaimana Indonesia bisa bangkit di kondisi pandemi ya. Ini merupakan salah satu alternatif Indonesia dan cerdasnya ya pemerintah Indonesia mampu mengambil event-event kelas dunia untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, karena di sini akan begitu banyak perputaran uang besok ya di tanggal 18 sampai dengan 20 Maret. Karena kalau saya mengambil sebuah kesimpulan atau analisis bahwa tidak kurang dari 300 miliar uang akan beredar 3 hari saja bosku ya. Ini menjadi dampak yang luar biasa yang bersyukur bagi kami yang berada di kawasan sirkuit Mandalika, bahkan di Lombok. Hotel-hotel sudah mulai penuh, restoran sudah mulai mempersiapkan bagaimana menyajikan menu-menu makanan yang membuat bosku akan nyaman dan betah berada di Lombok ya. Dan progres pengerjaan pembangunan fasilitas terus dikebut, bahkan penambahan untuk para pekerja mulai terlihat nyata. Apapun hasilnya bosku, tentunya para pihak yang terkait terus berusaha memperbaiki semua sarana fasilitas. Sedangkan informasi di mana lintasan sirkuit Mandalika akan mulai dilakukan pengecatan oleh tim road grip kembali. Di mana tim road grip sudah berada di kawasan sirkuit Mandalika, sudah mulaikan prepare yang akan melakukan pengecatan di area yang sudah mulai diberikan skema. Di tikungan kedua akan dilakukan pengecatan seperti dengan tikungan ke-10 serta area long lap penalti.
Saya ganti untuk lagu backsoundnya biar tambah semangat dan bergemuruh bagaimana suasana gelaran MotoGP ya. Akan menjadi sebuah hal yang viral beberapa bulan ini bosku. Tentunya tidak hanya untuk event MotoGP di kompetisinya, nantinya Pertamina Mandalika International Street Circuit pada tanggal 11 sampai dengan 13 Februari akan dilakukan pramusim. Di situ para pembalap MotoGP akan melakukan uji coba serta latihan yang sudah dijadwalkan oleh Dorna. Namun ceritanya kalau pramusim tidak ada penontonnya bosku ya. Jadi kita akan pantau bagaimana kesiapan sirkuit Mandalika bakal menjadi salah satu buah bibir para penggemar motor balap sedunia. Ya terserah bosku, saya dianggap seperti jual obat ya, terserahlah, saya tidak peduli hal itu. Yang jelas saya bangga dengan keberadaan sirkuit Mandalika, yang jelas saya harus tetap dukung dan saya akan terus memviralkan supaya perekonomian dunia pariwisata Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa tumbuh di masa pandemi. Tidak hanya Lombok bosku, karena sirkuit Mandalika akan menjadi sebuah momentum kebangkitan perekonomian pariwisata khususnya di Indonesia. Tentunya para bosku terus semangat untuk mengawal mega proyek nasional ini karena sirkuit Mandalika adalah tempat kita bertemu sebagai anak negeri nantinya. Terserahlah para bosku yang tidak suka dengan sirkuit ini, tapi saya sebagai anak yang tumbuh besar di area KIK Mandalika akan terus support pembangunan ini. Suka atau tidak suka, percaya maupun tidak percaya, peduli maupun tidak peduli, ya terserahlah ya. Yang jelas ITDC tidak akan pernah menunda atau membatalkan gelaran MotoGP yang akan berlangsung pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret tahun 2022 ini. Karena ITDC sudah memberikan kompensasi atau biaya gelaran kepada Dorna kalau tidak salah sekitar 149 miliar rupiah ya. Jadi di sini kenapa mahal bosku ya? Karena memang MotoGP biayanya mahal untuk gelarannya ya. Jadi ada kompensasi yang harus diberikan kepada Dorna. Dengan adanya gelaran MotoGP ini bosku, saya akan melakukan pengulangan saja apakah untung ya. Tentunya sudah dipikirkan, sudah diberikan beberapa skema atau memberikan gambaran yang pernah saya melihat presentasi dari ITDC. Kalau tidak salah, kalau gelaran MotoGP ini normal kondisinya akan bisa menampung sekitar 150 sampai dengan 200 ribu. Namun skema karena ada COVID-19 apalagi ada varian Omicron sehingga kapasitas penonton dikurangi yang sekiranya akan hadir antara 120 sampai 200 ribu yang kalau normal dikurangi menjadi 70 ribu saja. Jadi kalau 70 ribu saja diperkirakan akan mendapatkan income sekitar 250 sampai dengan 300 miliar rupiah. Jadi sudah bisa balik modal. Mantap kan bosku? Dan tepat sekali kita sudah berada di area grandstand dengan kelas Premier di sini bosku yang persis berada di tikungan ke-16. Sedangkan ada beberapa titik yang akan ditempatkan untuk kelas Premier yang berada persis dekat dengan tikungan ke-17 di area outer lane service route-nya atau dekat dengan area race control. Hari Jumat yang sangat berkah ini, saya merasa sangat bahagia dan bisa mendapatkan informasi dan membuktikan bahwa sirkuit Mandalika ternyata begitu banyak yang mencintai dan peduli terhadap kehadirannya. Ya, kita ketahui bahwa kelas VVIP dengan harga 15 juta sudah ludas ya. Ini belum 24 jam. Yang rilis kemarin di tanggal 6 ya. Sedangkan untuk kelas premium dan kelas standar akan dibuka pada tanggal 11 Januari ini. Jadi saya berkesimpulan bahwa gelaran MotoGP akan sukses. Tentunya dengan semangat nasionalisme kita bisa membuktikan bahwa Indonesia bisa jaya dan bisa menjadi macan Asia. Saya Disndoro pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, tapi ini adalah sebuah narasi dan bahan untuk para bosku berdiskusi.
Silahkan saja bosku bubuhkan di kolom komentar pendapatnya dan silahkan baku hantam saja ya di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang idealis, realistis dan profesional tentunya ya. Jangan baper, jangan menjadi orang yang rasisme ya. Dengan rasa memiliki dan cinta terhadap negeri, bahkan rasa persatuan kita, Bhinneka Tunggal Ika menyatu di dalam sendi kita. Ketika Anda membeli tiket di sirkuit Mandalika, terserah mau yang membeli paket mana, berarti di situ Anda sudah tercatat menjadi salah satu orang yang menjadi bagian terpenting pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya membantu perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika. Anda sudah bisa menikmati para rider kesayangan Anda dan menjadi bagian terpenting untuk pembangunan nasional ini. Terserahlah para bosku menganggap saya sebagai jual obat, tapi saya sangat peduli terhadap pembangunan nasional, peduli terhadap perekonomian, dan peduli lagi terhadap pariwisata nasional. Terima kasih bosku yang sudah mendengar cuap-cuap saya dan curhat saya. Tentunya saya ucapkan untuk para bosku, semoga dalam keadaan happy dan sehat selalu, semoga banyak rezekinya dan kita bisa bertemu di titik ini nantinya, di mana kawasan KIK Mandalika akan menjadi bukti sejarah kedua lagi bahwa mampu menjadi pengikat persatuan anak negeri. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok. Sampai bertemu lagi di review pembangunan sirkuit Mandalika dan gelaran MotoGP yang sangat dinanti-nantikan. Bila hilsa bilihab pasdikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.